Baik, selamat siang teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta, yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi, ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Begitu Pak Kepala Sekretariat, ada yang perlu tambahkan? Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, persilahkan penanya. Ya, silakan yang di sebelah kanan. Izin Pak, kemarin kan sempat disampaikan juga ya bahwa ada evaluasi terus-menerus secara berkala agar tidak ada laporan-laporan iseng ke depannya. Dan sejauh ini evaluasinya seperti apa, dan untuk menanggulangi laporan-laporan iseng ini tidak terjadi lagi, apakah ada teknologi lagi yang akan ditambahkan atau gimana? Iya kan, pelaporan ini ada yang registrasi online, itu lewat lapor.go.id. Kalau di sana pemilahannya sudah bisa langsung. Kemudian ada yang datang langsung ke sini, lapor langsung sini. Ada yang juga via WhatsApp. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu, pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga ke itu juga banyak. Jadi ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk karena persoalan yang sangat pribadi. Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng, ya dengan insinuasi tertentu, kemudian laporan itu sangat iseng lah, nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng. Sekarang itu back office-nya sedang dipersiapkan, jadi nanti untuk pemilahan filtering lah, mana laporan ini. Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke KL mana, juga back office-nya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu cepat insya Allah nanti akan bisa
bisa diberitahukan kepada publik. Termasuk kita juga ingin memperkuat lah responsifnya teman-teman di daerah. Kan sistem lapor ini nggak cuma satu. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini nggak cuma satu. Di level daerah, sistem lapor ini ada. Di level kementerian dan lembaga, sistem lapor ini juga ada. Nah sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor wakil presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Gitu. Baik, ya tadi Mas sudah duluan, silakan. Tifal Kompas TV, Pak. Pertanyaan pertama soal tadi bantuan, penegasan saja berarti bantuan itu datangnya dari Mas Wapres atau juga datang dari Presiden? Saya butuh penegasan soal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan masalah evaluasi atas sistem atau proses administrasi di lapor Mas Wapres. Cuman dengan belajar dari minggu lalu banyak antrian dan banyak masalah yang bahkan masalah pribadi yang tadi Anda katakan itu iseng-iseng belaka begitu. Apakah kemudian di sistem yang diberlakukan untuk mulai minggu ini juga sudah mulai terkonsentrasi hanya sektor-sektor atau hal-hal tertentu saja bisa diterima laporannya, entah itu masalah layanan birokrasi, layanan jasa dan semacamnya saja yang bisa diterima, atau ada hal lain yang mungkin bisa dikerucutkan. Jadi biar calon pelapor yang mau datang ke sini bisa tahu begitu tindak lanjutnya seperti apa, dan dari pihak Sekretariat Setwapres juga bisa cepat menangani itu. Terima kasih. Jadi nanti sistem yang mau dikembangkan adalah para pelapor ini registrasi online dulu, kemudian nanti bisa diberitahu di hari apa dan tanggal berapa dia bisa datang langsung ke sini. Jadi ini untuk tadi upaya dari memfilter tadi, kemudian juga mencari tahu persoalan mana yang betul-betul urgent dan prioritas sehingga bisa datang ke kantor ini. Jadi nanti mungkin 50 sampai 60 tadi ada ide dari Bapak Wapres, mungkin meja registrasinya mau ditambah, tapi tentu kan kita harus berproses dulu karena level yang berada di meja itu harus analis. Jadi bukan sekedar petugas yang ditaruh di situ, tapi dia bisa menganalisis persoalan ini bisa dilanjutkan atau tidak, termasuk juga men-screening bukti-bukti yang dibawa itu memadai atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah yang ditekankan oleh Pak Wapres tadi, bantuan ini bantuan dari Presiden. Jadi ke semua orang tadi, beliau menyatakan ini bantuan dari Pak Presiden ya. Ini bantuan penyelesaian persoalan dari Pak Presiden ya, termasuk yang pindah tadi dari DTKS-nya pindah, saya lupa dari Depok ke Bogor tadi. Jadi dia pindah dan tercatat lagi DTKS di Bogor, itu dia bilang ini atas bantuan Bapak Presiden. Begitu yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden tadi.